Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadbil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Perhatikan barakallahu fikum, setelah kita menyelesaikan mengenai urut-urutan dalil apabila terjadi zahirnya kontradiksi atau tanakut. Seperti misalkan ada dalil Al-Qur'an was sunnah, kemudian ada dalil qiyas, maka yang didahulukan adalah Al-Qur'an was sunnah. Kemudian kalau seandainya dua-duanya qiyas, namun yang satu qiyasul jali, yang satunya qiyasul khafi, maka yang didahulukan adalah qiyas yang jali daripada qiyas yang khafi. Sekarang kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa iyyakun fi an-nutqi min kitabi aw sunnati taghyirul istishabi, fan-nutqu hujjatun idzan wa illa fakun bil istishabi mustadilla. Ini berkaitan masalah kalau seandainya awal mulanya dalil istishab, ternyata kok dijumpai dalil Al-Qur'an Sunnah, wajib mengubah istishab tadi. Maksudnya wajib kita kembalikan kepada dalil gitu ya. Karena istishab ini jalan yang paling terakhir, solusi terakhir. Kalau enggak ada dalil Al-Qur'an was sunnah, barakallahu fikum, qiyas pun juga enggak ada, nah maka diambil langkah yang terakhir yaitu istishab. Nah, mengembalikan ke hukum asalnya. Mahfum insyaallah. Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni annahu idza dalla al-Qur'an was sunnatu 'ala syai'in fa innahu yarfa'u hukm al-istishab. Maksudnya adalah bahwasanya apabila Al-Qur'an was sunnah telah menunjukkan suatu perkara, maka sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an sunnah tadi mengangkat, menghilangkan hukum istishab. Jadi hukum istishab terbatalkan manakala sudah ada apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hadha min al-baitain katakrari lil baitil akhir fil bab alladhi qabla hadha. Sebenarnya dua pantun terakhir ini seperti mengulang-ulang pantun yang terakhir sebelumnya, sebelum bab ini. Kan ada nah barakallahu fikum pantun sebelum ini ya. Nah, mengenai apa? Mengenai istishab kemarin itu seakan-akan mengulangi itu saja. Faqad sabaqa anna al-istishab dalilun haitsu fuqida ad-dalil. Ini penting ini ya. Nah, ini penting antum garis atau antum ingat. Faqad sabaqa, sungguh telah lewat, anna al-istishab dalilun haitsu fuqida ad-dalil. Istishab itu dalil kalau tidak ada dalil lagi. Paham belum? Jadi istishab itu dalil kalau tidak ada dalil lagi. Enggak ada dalil Al-Qur'an was sunnah, maka menggunakan istishab. Menarik membawa pada hukum asal. Mafhum insyaallah ya? Na'am. Fa idza wujida dalil min kitabin aw sunnatin wajaba an yughayyar hukmul istishab. Maka apabila dijumpai dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah, maka wajib hukum istishab itu diubah. Maksudnya bagaimana diubah? Kembali kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhum musama? Wa na'am. Wa an yurja'a ila dalil, hendaknya dikembalikan kepada dalil. Wa li hadza, oleh karena ini, aujabnal wajibati, nah kami mewajibkan dengan kewajiban, kami mewajibkan kewajiban ma'annaha la istashabna al-asl laqulna, padahal kalau seandainya kita bawa kepada makna asal laqulna, niscaya kita akan mengatakan innaha ghairu wajibatin. Tapi kenapa kita mewajibkan? Aujabnaha bid dalil, kita mewajibkannya dengan dalil itu loh. Apa maksudnya? Naam. Wa hadza amrun badahiyyun ma'rufun wa ma'lumun. Ini perkara yang sudah terpetik di benak manusia, dari diketahui dan sudah ma'ruf, mimma sabaqa min kalam mu'allif rahimahullah taala, dari apa yang telah lewat, naam, yang diucapkan oleh mu'allif rahimahullah taala. Berarti sudah kita selesaikan mengenai naam barakallahu fikum pembahasan qiyas, kemudian urut-urutan dalil apabila terjadi kontradiksi atau tanaqud zahirnya. Sekarang kita masuki bab yang baru. Bab seputar mufti wal mustafti wa taqlid. Bab tiga perkara ini yang kita bahas nanti ya, mengenai mufti, orang yang memberikan fatwa, mustafti, orang yang minta fatwa, taklid, orang yang mengekor. Paham ya? Mengekor tanpa dalil. Nah, barakallahu fikum.
Mafhum soal ini ya? Na'am. Qala al-mu'allif wa asbahullah babun fil mufti wal mustafti wat taqlid. Bab seputar mufti, orang yang memberikan fatwa, wal mustafti, orang yang minta fatwa, wat taqlid, masalah mengekor tanpa dalil. Paham ya? Karena disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, orang kalau mengekor dengan dalil itu bukan taklid, tapi ittiba' namanya. Muttabi' atau mutamassik, paham ya? Kalau muqallid itu seringnya tanpa dalil. Nanti akan disebutkan oleh beliau definisi yang sering disebutkan para ulama juga, definisi mengenai taklid yang paling bagus di antaranya definisi yang diberikan oleh Al-Imam Al-Amriti. Taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Paham ya? Nanti akan kita lewati di akhir-akhir nanti atau setelah ini nanti 2 lembar lagi barakallahu fiikum mengenai taklid. Taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan dalil atau hujjah bagi orang yang bertanya. Ini hukumnya apa? Boleh. Kita aja. Dalilnya mana? Pokoknya boleh misalkan. Nah, seperti itu berbahaya. Tapi semuanya upayakan dengan dalil. Naam. Mafhum soalnya ya? Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ladaina fi hadzal bab. Di hadapan kita sekarang ini pada bab ini, mufti wa mustafti wa muqallid. Perhatikan baik-baik ya. Mufti itu yang memberikan apa? Fatwa. Mustafti yang minta fatwa. Muqallid orang yang mengekor tanpa hujjah atau tanpa dalil. Mafhum? Naam. Walaupun nanti ada beberapa perkara yang taklid diperbolehkan, tapi ketika darurat. Jadi Syekhul Islam mempermisalkan taklid itu bagaikan bangkai. Bangkai itu jadi halal atau enggak? Halal kalau darurat. Paham ya? Jadi bangkai itu bisa jadi halal kalau darurat. Ini juga sama, taklid itu bimanzilatil maitah. Taklid itu kedudukannya seperti bangkai. Inda darurah tajuz, ketika darurat baru boleh. Paham? Seperti bangkai haram kan? Haram, tapi kalau darurat kan boleh. Seperti itu. Jadi hati-hati. Tidak dikit-dikit taklid. Naam. Karena seringnya ya, kita dulu mungkin awal-awal ngaji atau orang-orang yang orang awam yang baru ngaji itu kalau suruh potong celana sampai di atas mata kaki potong-potong, enggak tahu dalilnya dia. Paham ya? Tapi yang kita sampaikan kan ada dalilnya itu loh. Paham ya? Bukan berarti dia, "Wah, kamu taklid ini enggak punya dalilnya, kenapa ini potong?" misalkan. Kita katakan kita ketika menasihati itu ada dalilnya. Maksudnya perintah tersebut yang kita perintahkan ada dalilnya gitu ya. Sumbernya itu sudah ada. Cuman karena yang namanya orang baru ngaji kan enggak paham. Suruh dalilnya mana yang enggak tahu dia. Jenggot dipanjangkan, dipelihara. Dalilnya mana, Pak? Anu enggak tahu dalilnya. Berarti muqallid apa ini? Enggak tahu dalilnya kok dipanjangkan misalkan. Kita katakan seperti itu tidak? Itu dikatakan nanti taklid oleh orang yang taklid yang itu orang ami, orang dalam artian masih orang awam, enggak tahu apa-apa baru proses belajar atau misalnya itu masih dikasih toleran. Karena dia nanti tahapannya menempuh dalil. Seperti antum belajar seperti ini dulunya enggak tahu dalil. Ya enggak? Nah, enggak bisa antum dikatakan muqallid, dikatakan muqallid yang taklid yang madhmum enggak bisa. Taklid yang madhmum, tapi apa? Yang namanya proses belajar. Nah, barakallahu fikum seperti itu ya. Kita lihat. Faqala an-nasu qisman. Ada faqul, maka katakanlah wa in syaita faqul, jika engkau mau ucapkanlah an-nasu qisman, manusia ada dua jenis, mujtahidun wa muqallidun. Mujtahidun wa muqallidun. Fal 'alimu huwal mujtahid, maka orang alim dialah yang dikenal dengan mujtahid. Wa ammal muqallidu faqad qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Adapun muqallid, sungguh Al-Imam Ibnu Abdul Barr telah mengucapkan, innal ulama'a rahimahumullah ittafaqu ala anna al-muqallida laysa min ahli ilmi. Ini penting banget ya. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi Fadlih, ittafaqal ulama ala anna al-muqallida laysa min ahli ilmi. Nah, itu digaris juga itu ya. Bahwasanya muqallid bukan termasuk bagian dari ahli ilmu. Karena muqallid itu mengekor istilahnya. Nah, barakallahu fiikum, mengekor saja. Naam. Jadi muqallid bukan termasuk bagian dari ahli ilmu. Naam. Berbeda dengan mustahid. Orang mustahid itu dia berilmu, karena dia mustahid dikatakan mustahid itu karena sudah mencurahkan apa? Mencurahkan usaha kerasnya, mengumpulkan berbagai macam dalil, mengecek sana kemari, ternyata dia bisa mengeluarkan hukum dari dalil yang dia cari tadi itu.
Paham ya? Karena mujtahid itu adalah badlul juhdi, mencurahkan usaha kerasnya, mengumpulkan dalil-dalil yang ada dari berbagai macam sumbernya, kemudian menyimpulkan, mengeluarkan hukum apa? Dari sumber yang dia dapati dari Al-Qur'an Sunnah tadi. Cuman ada dua kemungkinan mujtahid itu. Ada yang keliru, ada yang benar. Yang keliru dapat satu pahala karena ahlu ijtihad, yang benar dapat dua pahala. Paham ya? Pahala mencocoki kebenarannya dan pahala ijtihadnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sudah tidak asing lagi, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, ya kan? Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hakim, seorang alim berijtihad kok benar dapat dua pahala. Tapi kalau ijtihadnya keliru dapat satu pahala. Apa maksudnya ya? Tapi kalau bukan ahlu ijtihad, itu jangan bermudah-mudahan. Ini anak ijtihad anak kok ijtihad anak misalkan. Kalau seandainya yang ngikuti ijtihad, jangan ngikuti ijtihad yang mudah. Ikutilah ijtihad yang benar. Itu kalau orangnya berakal dan sehat akalnya ya. Karena ijtihad yang benar kalau secara akal dapat dua pahala kan. Kalau seandainya kita walaupun bukan ahlu ijtihad tapi kita mengikuti ijtihad yang benar gitu loh. Paham ya? Jangan ini kan masalah ijtihadiyah. Ini kan permasalahan ijtihadiyah. Jadi kita bebas milih, enggak. Itu keliru. Walaupun permasalahan ijtihadiyah tapi kalau sudah ada yang benar, ada yang keliru, ngikuti ijtihad yang benar. Mahfum insyaallah ya. Naam. Sebagaimana yang antum saksikan mengenai sebagian para sahabat ada asar yang diriwayatkan bahwasanya masalah apa? Merapikan atau memotong jenggot. Kalau sudah kurang lebih atau genggam, melebihi genggaman kemudian boleh dirapikan itu ijtihad yang keliru. Kenapa? Karena berseberangan dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merintahkan untuk apa? Mencukur kumis-kumis kalian dan memanjangkan jenggot kalian. Nah, orang kalau berpikir jangan mengatakan anak ngambil ijtihadnya sahabat kok. Kenapa kok enggak mengambil ijtihadnya Rasulullah? Kenapa enggak mengambil pendapat Rasulullah? Padahal sumber kan? Naam, seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan wa khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Wa dzalika li'anna ghayatul muqallid, yang seperti itu karena puncak-puncaknya orang muqallid itu annahu kitabun. Dia itu andalannya kitab saja. Jadi muqallid itu seringnya andalannya kitab saja. Hafalan bisa dikatakan sedikit. Tapi apa? Tapi dia modalnya cuma nukil kitab ini nukil gitu aja. Oleh karena itu kitab ini terbagi dua. Kitabun natik sama kitabun samit. Kitab yang diam sama kitab yang berbicara. Kitab yang bicara muqallid tadi itu. Kitab yang diam ya kitab yang dia jadikan rujukan tadi. Paham belum? Nah, tapi kalau mujtahid itu benar-benar hafalan ada, mencurahkan usaha kerasnya, mengumpulkan berbagai macam dalil, akhirnya mengeluarkan sebuah hukum dari dalil yang dia baca atau dia teliti tadi itu. Mahfum insyaallah ya. Nah, kita lihat. Dikarenakan ini ta'liliyah ya, dikarenakan innahu yahki qaulal muqallidih. Karena dia hanya menghikayatkan, menceritakan ucapan orang muqalladih, bukan muqalladih ya, muqalladih. Karena dia hanya menceritakan ucapan orang yang dia taklidi gitu loh. Kata syekhku seperti ini kok. Di mana di dalam kitab ini? Seperti itu. Padahal dia enggak nyebutin dalil. Kalau seandainya dengan dalil enggak masalah. Kalau yang kita ikutin itu ucapannya dan ucapannya lah dalil enggak masalah. Seperti ucapan Rasulullah. Dalil bukan? Dalil. Enggak perlu lagi antum mencari dalilnya mana? Dalilnya mana? Enggak perlu. Ucapan Rasulullah hujjah, dalil. Nah, seperti itu. Kita lihat. Ammal mujtahidu fa innahu ya'khudul hukma minal kitab was sunnah bi nafsihi. Adapun orang mujtahid maka dia mengambil hukum dari Al-Qur'an Sunnah dengan sendirinya. Paham ya? Dengan sendirinya. Fal mujtahid man amkanahul wusulu ila ma'rifatil haqqi bi nafsihi. Perhatikan baik-baik ini. Maka orang mujtahid adalah orang yang memiliki kemapanan untuk sampai kepada mengetahui al-haq dengan sendirinya. Paham ya? Maksudnya antum awalnya enggak tahu, ngumpulkan, punya hafalan, dalil. Nah, barakallahu fikum, kemudian setelah itu ada permasalahan atau mengumpulkan atau cari dalil-dalilnya. Ternyata apa? Ternyata inilah yang benar. Dalil yang antum kumpulkan tadi dari Al-Qur'an Sunnah, kemudian atau menyimpulkan sebuah hukum, inilah yang benar. Itu bisa dikatakan mujtahid karena dia sudah benar-benar mencurahkan usaha kerasnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sedangkan muqallid bagaimana? Wal muqallidu man laysa kadzalik bal huwa nuskhatun min kitabin.
Adapun muqallid maka enggak seperti itu keadaannya. Enggak seperti orang mustahid tadi ya. Kenapa? Bahkan orang muqallid itu nuskhatun, hanya cetakan, mencetak ulang gitu istilahnya ya. Cetakan min kitab, cetakan dari sebuah kitab. Dia baca kitab ini, ada fatwa Syekh fulan yang dikatakan apa hukumnya? Boleh. Jadi maksudnya fatwa Syekh fulan misalnya kan. Kalau seandainya dia mampu menyebutkan dalil, bagus. Contohnya sekarang gini. Ustaz, apa hukumnya masalah ini Ustaz? Misalkan hukumnya boleh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan cocok gitu loh ya. Sebagaimana pembolehan ini difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan misalkan. Itu enggak masalah. Karena standarannya apa? Kita jawab dulu, dalil ada baru kita sandarkan. Maksudnya dikuatkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Tahu maksudnya? Jadi kalau misalkan antum ditanya misalkan suatu ketika menjadi dai dan mengajarkan, kemudian ditanya apa hukumnya? Nah, barakallahu fikum memakan kucing misalkan. Hukumnya haram. Dalilnya dengan dalil yang umum mengenai apa? Setiap hewan yang bertaring maka haram itu dimakan. Kan itu. Nah, di situ nanti baru antum kalau mau nyukilkan silakan. Ini sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala atau Syekh fulan, Syekh Alan. Tapi kan sudah dipenuhi dalil dulu. Paham ya? Itu bagus. Nah, tapi kalau cuman kita andalannya barakallahu fikum sebagaimana sebutan sini teman, nukil di sebuah kitab, nukil sana, kemudian dia asli enggak punya ilmu sama sekali, itu kurang. Kita lihat illa annahu kitabun natiq, cuman bedanya kalau muqallid itu kitab yang bisa berbunyi. Paham ya? Kitab berbunyi. Maksudnya dia cuma ngomong, muqallid bisa ngomong. Paham maksudnya itu? Wal kitabun samit, sedang kitab yang dipakai tadi itu untuk berfatwa tadi, kitab yang samit, yang diam. Paham belum maksud ini? Mafhum bin Umar? Ayo, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Muqallid bukan termasuk ahlul ilm. Naam. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab I'lamul Muwaqqi'in. Dan sungguh Al-Imam Ibnu Qayyim telah menyebutkan dalam kitab beliau adillatan katsiratan jidda. Dalil-dalil yang sangat banyak sekali ala butlanit taqlid wa fasadil muqallid wa fasadi manhajih. Tentang batilnya taklid dan juga rusaknya muqallid, orang yang mengekor atau taklid tadi, dan rusaknya prinsip atau manhajnya orang muqallid. Paham? Karena muqallid itu terkadang apa? Terkadang itu sampai terbawa, sampai di kuburan pun terbawa juga. Sebagaimana kisah yang kita lewati kan, orang-orang munafikun, orang musyrikun ditanya, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka?" Ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an wa qultu, ini taklid. Aku mendengar manusia yang ucap seperti ini, aku ucapkan. Taklid enggak? Taklid, hati-hati. Jadi upayakan antum atau kita semuanya yang belajar terkadang tahu hukumnya, tapi kalau belum tahu dalilnya ngecek, nyari. Paham ya? Dalil masalah isbal itu apa sih? Ada dalilnya misalnya, dalil dihafal. Caranya gitu. Harus ada yang namanya inisiatif. Punya buku misalnya, bukunya masih belum ada tulisannya, dikumpulkan. Dalil masalah isbal bawahnya. Caranya gitu caranya barakallahu fiikum, karena semakin antum menghafal dalil semakin kuat hujjahnya. Paham ya? Man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Tapi kalau enggak punya hafalan, ngandalkan istilahnya instan atau instan antum. Instan sesuatu yang sudah jadi, itu kadang enggak tahu ramuan-ramuan di dalamnya, enggak tahu gitu loh. Paham ya? Tapi kalau antum misalkan ringkas sendiri, dalil haramnya isbal. Nah, itu dah Indonesianya bawahnya Arabnya. Gitu caranya, inisiatif. Karena yang namanya orang belajar itu bukan seperti kereta api berhenti itu enggak, tapi upayakan berjalan. Nah, berkembang itu ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Karena yang namanya dalil harus dihafal tadi. Naam. Contohnya saja, ketika antum ditanya orang pulang ke kampung, isbal itu katanya haram. Katanya. Iya haram. Dalilnya mana? Wallahu alam ya. Karena cuma selama ini ya teman ngikut-ngikutin aja. Kurang tepat. Sebutkan haram dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis Abu Hurairah. Rawahu Muslimun. Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang menjulur memanjang sampai di bawah mata kaki berupa sarung atau pakaian atau yang lainnya termasuk bagian dari neraka. Itu kan memanjangnya itu kalau enggak sombong bagaimana katanya? Kan disebutkan dalam riwayat yang lain apa? Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya innallaha la yanzur ilal musbil. Nah, atau innallaha la yanzur man jarra thawbahu khuyala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Berarti itu larangannya kalau sombong. Kalau enggak sombong, orang santai tenang, walaupun celana isbal tapi orangnya tenang enggak sombong, berarti boleh kita katakan enggak boleh. Ada dua larangan, perhatikan baik-baik.
Larangan pertama tadi apa? Barang siapa saja yang memanjangkan celananya atau sirwalnya atau izarnya ke bawah mata kaki maka ancamannya apa? Neraka. Ini umum, sombong enggak sombong masuk neraka ancamannya. Paham maksudnya? Adapun hadis yang itu lebih parah lagi. Paham ya? Kenapa? Karena Allah Ta'ala enggak melihatnya. Di samping masuk neraka Allah Ta'ala enggak melihatnya. Paham ya? Bukan berarti kalau sombong boleh enggak. Nah, karena apa? Karena datang dalam hadis yang lain yang menjelaskan lagi iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati kamu, tinggalkanlah memanjangkan sarung sampai di bawah mata kaki. Nah, fa innahum barakallahu fikum fa innahum minal makhilah. Karena sesungguhnya yang namanya memanjangkan sampai di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai kesombongan. Nas langsung menunjukkan bahwasanya memanjangkan sirwal atau pakaian sampai di bawah mata kaki itu kesombongan walaupun dia enggak niatkan sombong. Paham belum? Walaupun dia tidak meniatkan sombong. Nah, mahum ini. Kenapa tertawa? Hah? Paham enggak? Paham enggak, Tom? Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi dalil perlu dihafal, inisiatif ya namanya inisiatif itu antum kadang nyatat sendiri gitu, digunakan waktunya semaksimal mungkin. Nah, karena yang namanya catatan itu kan kembali ke masing-masing. Nah, kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, walakinnal haqiqata anna taqlida huwa kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bi manzilatil mayyitah. Akan tetapi hakikatnya taklid itu seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya seperti kedudukannya bangkai. Inda darurat tajuz. Ketika darurat bangkai itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Perlu diperhatikan baik-baik ya. Jadi ketika darurat boleh. Adapun ketika enggak darurat jangan. Upayakan dalil itu andalan kita. Jadi suatu ketika anak ini pengalaman dalam artian pengalaman caranya biar antum selamat kalau menjawab pertanyaan. Itu pertanyaan antum jawab tapi benar. Dalilnya sebutkan dulu baru nanti antum nukilkan ini sebagaimana dikuatkan Syekhul Islam misalkan. Dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nizam, dikuatkan Syekh Shalih Fauzan itu tambah kuat lagi. Tapi kan antum menyebutkan dalilnya ada gitu loh. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, wa indal qudrah 'alal istihad la yajuzu. Tapi kalau mampu untuk istihad enggak boleh taklid dia karena mampu untuk beristihad. Ingat-ingat ya, istihad tadi mencurahkan usaha kerasnya, mengumpulkan berbagai macam dalil dari sumbernya Al-Qur'an Sunnah, kemudian setelah itu apa? Dia mengeluarkan sebuah hukum. Paham ya? Nah, perbuatan ini namanya perbuatan apa? Istihad. Yang seperti ini berat sekali, enggak setiap orang bisa gitu loh. Apa maksudnya? Oleh karena itu seperti kita-kita yang tidak mampu beristihad atau belum tingkatan mustahidun, maka lebih baik kalau kita menukilkan istihad yang benar. Apa maksudnya? Mengambil istihad yang benar. Jangan bermudah-mudahan ini istihad ulama. Dilihat dulu istihadnya keliru atau benar gitu loh. Mafhum teman-teman? Nah, perhatikan baik-baik ya, seperti itu. Wa hadha huwal haq, inilah yang benar. Anna taqlida haramun illa idza da'atid daruratu ilaihi. Bahwasanya taklid itu adalah haram kecuali kalau perkara darurat mengharuskan untuk taklid. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Perkara darurat sebutkan para ulama di antaranya ada sebuah pertanyaan yang mendadak, yang dia enggak tahu pertanyaan tersebut. Nah, misalkan kejadiannya itu di Sumatera, kemudian pertanyaannya Jawa. Orang ini seorang alim ini di Jawa, dia enggak tahu kejadian di Sumatera misalkan. Bagaimana ini Ustaz? Nah, di Sumatera terjadi seperti ini apa hukumnya? Bagaimana seperti ini? Dan dia enggak tahu kejadian yang hakikatnya bagaimana di Sumatera. Akhirnya dia ngebel nelpon syekh yang ada di Sumatera sana atau ustaz Sumatera, tanya kejadian tersebut. Akhirnya enggak ada masalah. Nah, yang di Jawa mengatakan di Sumatera enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Kata Syekh Fulan. Ini enggak masalah. Perkaranya darurat karena dia enggak mungkin saat itu ngecek langsung ke sana gitu loh, pergi ke Sumatera langsung. Apa maksudnya? Karena apa? Karena disebutkan apa? Nam ahlul balad adra bima fi. Artinya bahwasanya penduduk negeri itu lebih tahu tentang kejadian yang ada di dalamnya. Biasanya seperti itu biasanya. Paham maksudnya ya? Tapi kalau dia misalnya mampu ngecek langsung ke Sumatera misalkan kan mungkin saat itu. Nah, saat itu dibutuhkan darurat. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Jadi, penduduk negeri itu adra bima fi. Seringnya itu lebih tahu tentang kejadian dalamnya. Antum enggak tahu misalkan. Tapi kan kalau penduduk negeri lebih tahu gitu loh. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga kaidah yang berikutnya apa? Laisal khabar kal muayyanah. Jadi kalau antum di Jawa hanya mendapatkan kabar, orang yang Sumatera sana menyaksikan langsung, insyaallah lebih tahu.
Paham ya? Karena apa? Laisal khabar kal muayyanah. Perhatikan baik-baik. Kabar itu tidaklah seperti orang yang menyaksikan langsung. Ini kaidah penting nih ya. Laisal khabar kal muayyanah. Tidaklah kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang yang menyaksikan langsung itu lebih jelas, lebih kuat dalilnya daripada sekedar kabar. Paham ya? Katanya di Sumatera katanya terjadi seperti ini ya. Kata siapa? Ya, kata si fulan. Fulan orang mana? Orang Jawa. Dia hanya kabar aja. Ya Sumatera nelpon, enggak ada apa-apa, ini menyaksikan langsung kok. Kuat mana berarti? Kuat yang menyaksikan langsung tadi. Paham ya? Kaidahnya laisal khabaru kal muayyanah. Dengan dalil yang ada barakallahu fiikum seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Nah, berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah, wa syartu fil mufti ijtihadun wa huwa an ya'rifa min ayyil kitabis was sunan. Wa syartu fil mufti ijtihadun wa huwa an ya'rifa min ayyil kitabi was sunan wal fiqhi fi furu'ihi asy-syawaridi wa kulli ma lahu minal qawa'idi ma'a ma bihi minal madahib allati taqarrarat wa min khilafin musbati wa nahwi wal usuli ma'a ilmi al-adab wal lughati allati atat minal arab qadran bihi yastanbitul masaila binafsihi liman yakunu sa'ila ma ilmihi tafsira fil ayati wa fil hadithi halatar ruwati wa mawdi'al ijtihadi wal khilafi fa ilmu hadzal qadri fihi kafi. Nah, ini mengenai syarat-syarat mufti yang berijtihad. Kita lihat nanti. Ingat-ingat ya, mustafti itu siapa? Yang minta fatwa, mufti yang berfatwa. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yakni yushtaratu fil mufti an yakuna mustahidan. Disyaratkan untuk menjadi mufti itu dia adalah orang yang mustahid. Paham ya? Mustahid itu sebagaimana sebutan tadi itu. Misalkan antum jawab sebuah pertanyaan, suatu ketika sebutkan jawabannya ada dalilnya baru dinukilkan gitu loh. Nah, sebagaimana kuat Syekhul Islam, tambah kuat biasanya. Wa ma aktsarul muftin alladzina laysu bimustahidin. Alangkah banyaknya orang-orang yang berfatwa yang mereka sendiri bukan mustahidin sebenarnya. Paham itu ya? Sekarang banyak orang berfatwa tanpa ilmu, akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Allah musta'an. Imma muqallidun. Imma mereka adalah orang-orang yang hanya andalnya taklid, wa imma sigharun, atau imma dia adalah anak-anak kecil la ya'rifuna, yang mereka tidak mengetahui illa hadisan aw haditsain, yang dia apa tidak mengetahui kecuali satu hadis atau dua hadis. Fayatasadduna lil fatwa. Akhirnya apa? Kemudian tiba-tiba mereka sudah berani menampilkan diri. Memberanikan diri untuk berfatwa. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti ini berbahaya. Apalagi sekarang dikenal dengan banyaknya apa? Medsos, media sosial. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kelihatannya pintar, masya Allah, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, dia andalannya cuma hafiz saja, padahal hafalan nggak punya, Al-Quran nggak hafal, As-Sunnah juga nggak hafal, belajar pun nggak pernah, paham ya? Belajar jurumnya aja berkali-kali nggak pernah selesai, paham ya? Kemudian apa kalau berfatwa, masya Allah, paham ya? Tapi dia pandai cuma apa? Ngopi di sini, pindah sini, ngopi sini, pindah sini. Kalau internetnya mati, bingung sudah. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan, bagaimana jawabannya? Afwan, listriknya lagi mati. Internetnya lagi masalah. Paham ya? Pulsanya lagi habis, kuotanya habis katanya. Lah apa keterkaitannya dengan kuota? Berarti menunjukkan dia itu enggak ahli, paham ya? Nah, jadi jangan sampai andalannya dikenal dengan dai internet, jangan, berbahaya. Karena kami sudah menelusuri walaupun enggak semuanya, beberapa orang yang sibuknya internet saja. Nah, itu memang kadang masya Allah faedahnya itu bagus sekali. Cuman kalau ditelusuri orangnya per individu, ternyata dia nggak pernah belajar, jarang belajar, kemudian sibuknya cuma di internet saja. Nah, suatu ketika dicoba dia, dites. Apa hukumnya kalau seperti ini Ustaz? Maaf ya, kuotanya lagi habis. Paham ya? Kami belum bisa memberikan jawabannya. Nah, ketika kuotanya sudah ada, baru dia jawab semuanya. Misalkan posisi seperti itu berarti dia aslinya nggak ahli. Paham ya? Hati-hati itu ya. Jangan andalannya internet. Internet itu kalau suatu ketika antum butuhkan nanti, sudah besar, sudah berkeluarga, sudah misalnya sudah dakwah, antum butuhkan nanti barakallahu fikum hanya untuk membantu. Membantu pencarian mungkin di maktabah syamilah
yang kira-kira antum enggak punya kitabnya, itu bagus sekali. Tapi kalau untuk berfatwa dengan internet jangan. Paham ya? Upayakan Al-Qur'an Sunnah dihafal. Usia masih muda kan antum? Masih muda. Paham ya? Kesempatan masih bisa dikatakan ada gitu loh ya. Nah, tapi kalau udah mutazawijun, sudah menikah, itu udah lain lagi urusannya. Ya kan Numer? Lain. Orang udah menikah udah lain. Dia harus ngurusin anak dan keluarganya, mencari maisha, kerjaan atau semisalnya. Tapi masih muda-muda seperti ini. Usia 22 masih muda. Paham ya? 30 tahun, nah, baru. Paham ya? Dalam artian baru mulai mencari gitu loh. Tapi kalau teman masih 19, 18, santai saja, belajar dulu. Paham ya? Jangan sampai kita barakallahu fikum terlewatkan. Karena biasanya kalau menghafal Al-Qur'an di usia muda-muda itu bisa dikatakan masih muda. Paham ya? Tapi kalau 20 tahun ke atas, itu biasanya ada yang mudah, ada yang susah. Karena Anda rasakan sendiri waktu itu ya. Jadi ketika menghafal Al-Qur'an ketika usia di bawah 20 tahun itu masih mudah. Oleh karena itu sempatkan, jangan terluputkan. Usia antum berapa usia antum? 19? 13? Masih ada kesempatan. Upayakan 15 tahun sudah selesai Al-Qur'an. Itu caranya. Karena nanti masih ada 5 tahun untuk menguatkan. Caranya gitu. Jadi Al-Qur'an Sunnah dihafal. Jangan sekarang di internet semua sudah ada, Ustaz, tinggal nge-klik tanya Mbah Google katanya. Tanya Mbah Google ada semuanya. Memang ada semuanya, tapi ilmunya mana? Kalau Mbah Google mati gimana? Meninggal dunia. Paham ya? Allahu musta'an. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Karena kalau mengandalkan itu terkeliru. Jadi andalkan hafalan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan mengandalkan siapa ini Mbah Google tadi ya. Karena Mbah Google ini lama-lama juga terkadang meninggal dunia juga. Paham ya? Kuota habis enggak bisa tanya Mbah Google. Allahu musta'an. Ini sekedar barakallahu fikum nasihat bahwasanya jangan mengandalkan mutlak kepada internet karena internet itu hanya membantu saja. Tapi hafalan itu yang perlu kita kejar, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semangat barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa yahsabuna anna suqal fatwa ka suqil tijarah, masyaallah. Mereka mengira bahwasanya pasar fatwa itu seperti pasar perdagangan. Kullun yukhiru fihi wa yarbah. Masing-masing berdagang jual beli di situ kemudian mencari untung. Enggak. Paham ya? Pasar fatwa itu enggak sembarangan. Walam ya'lamu anna suqal fatwa min akhtari ma yakun hatta jaa fil hadis, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya pasar fatwa itu adalah perkara yang paling berbahaya hingga datang sebuah hadis, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Orang yang memberanikan diri di antara kalian untuk berfatwa itu adalah orang yang barakallahu fikum memberanikan dirinya untuk masuk neraka. Karena berfatwa itu enggak sembarangan, dimintanya pertanggungjawaban. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan berfatwa tanpa dalil. Paham ya? Karena sebabnya kalau berfatwa tanpa dalil apa? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ditanya kemudian dia menjawab berfatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Hati-hati barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi hafalan jangan sampai terluputkan. Qala Allah qala Rasul. Wa qad kana as-salafu rahimahumullah yatadafa'unaha. Dan dulu para salaf saja mereka takut, enggak mau berfatwa. Saling menolak. Kullun yaqul, masih mengatakan idhab ila fulan. Kalau masalah ini antum tanya kepada si fulan saja. Wal akhar yaqul idhab ila fulan. Dan yang lainnya mengatakan kalau masalah seperti ini wallah alam ana enggak tahu, tanya kepada fulan. Itu bukan perkara yang bukan perkara yang hina. Kalau antum ditanya enggak tahu, antum mengarahkan ke orang lain itu enggak masalah. Paham ya? Ustaz itu ternyata enggak tahu apa-apa, setiap ditanya mesti suruh mengarahkan ke Ustaz fulan. Bukan, itu enggak masalah. Itu justru bagus daripada dia jawab tanpa ilmu. Paham maksudnya ya? Jadi ketika ditanya enggak tahu, ya paling minim dia biar selamat wallahu a'lam. Paham ya? Atau la adri. Atau dia misalkan tahu bahasanya sana Syekh fulan, kita arahkan, coba tanyakan kepada Syekh fulan misalkan. Itu bukan berarti wah ini ustadznya ini ternyata enggak tahu apa-apa. Setiap tanya mesti enggak tahu, wallahu alam menurut katanya. Paham ya? Ucapan wallahu alam sudah bagus itu. Daripada dia menjawab tanpa ilmu, berbahaya barakallahu fikum. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah wal mustahidu wa huwa an ya'rifa min ayil kitab. Ayi itu jamak dari ayah. Artinya apa? Mu'allif berkata, orang mustahid itu adalah orang yang mengetahui dari ayat-ayat Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an barakallahu fikum. Setelah hafal Al-Qur'an diiringi dengan ilmu usul. Penting ilmu usul ya. Karena ilmu usul itu untuk apa sih? Untuk melatih agar orang yang sudah hafal Al-Qur'an tadi bisa mengeluarkan
mengeluarkan dalil-dalil dari perutnya. Perut sumber dalil Al-Qur'an Sunnah dia bisa mengeluarkan. Ini hukumnya haram. Dalilnya mana? Qala Allah. Paham ya? Itu karena sering belajar usul. Paham ya? Oleh karena itu kalau cuma mengandalkan hafal Al-Qur'an saja, dia enggak mau memenuhi dalam artian mempelajari ilmu alat atau tidak mau istilahnya mengetahui pendalilan per individu, itu nanti kurang. Dia hafal Al-Qur'annya. Contohnya misalkan ya afannya, contohnya kita misalnya sudah hafal Al-Qur'an, kemudian ada permasalahan hukumnya apa? Haram. Dalilnya mana? Enggak tahu. Dia hafal Al-Qur'an padahal. Dia tapi belum tahu ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang cocok dengan permasalahan tadi. Tapi karena dia belum terbiasa, akhirnya dia belum tahu. Padahal kalau dijawab, oh iya, jawab kan sudah. Itu biasa seperti itu. Cuman lama-kelamaan kalau antum sudah sering seperti itu, nah barakallahu fikum, dilatih. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Itu terbiasa nanti. Untuk membuka apa pintu tadi itu. Yang sumber itu kan harus dibuka. Biar tahu, oh ini haram, oh dalilnya ini. Oh ini enggak boleh dalilnya ini. Mendoakan orang musyrikin dengan apa? Ampunan enggak boleh, walaupun orang tua sendiri. Dalilnya ini. Diambil istinbatnya dari mana? Al-Qur'an. Kan gitu kan? Jadi ilmu usul itu ilmu yang apa? Ilmu yang membuat orang yang pelajari itu apa? Bisa mengambil istinbat. Paham ya? Dari dalil Al-Qur'an Sunnah, akhirnya mengeluarkan sebuah hukum. Mafhum insyaallah? Naam. Wa qalu ayun jam'u ayah. Jadi ayun jamak dari ayat. Wa qalu as-sunan ay sunanun nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal maqsud idzan berarti yang diinginkan adalah an ya'rifa minal kitab qadran yastanbitu bihil masail wa minas sunan kadzalik. Maksudnya adalah seorang mustahid itu hendaknya mengetahui dari Al-Qur'an sesuai dengan kadarnya yang dia mengambil istinbat permasalahan-permasalahan dan dari as-sunnah seperti itu juga. Apa maksudnya ya? Semua amalan tergantung dengan niatnya. Dalilnya mana? Wallahu alam. Kurang enggak kira-kira Ibnu Umar? Kurang. Tapi kalau dia tahu, semua amalan tergantung dengan niatnya. Buruk ataukah baik hasil yang dihasilkan tergantung dengan niatnya. Dalilnya mana? Nah, mulailah dia berputar di situ. Nah, kalau dia paham langsung arahnya ke dalil yang sudah dihafal nanti. Innamal a'malu binniyat. Kan itu. Itu penting seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik karena yang namanya seseorang belajar itu bukan untuk dirinya sendiri tapi suatu ketika untuk orang lain. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Wa qaulu rahimahullah wal fiqhi fi furu'ihi syawaridi ay an ya'rifal fiqha bi furu'ihi. Hendaknya dia mengetahui masalah fikih dan juga cabang-cabangnya. Ini bukan berarti semua orang menguasai ya. Antum perhatikan, hatta para masyayikh, para asatidzah sudah menjadi syekh, sudah menjadi ustaz itu enggak semua ilmu dia kuasai. Terkadang ada perkara-perkara yang dia enggak tahu sehingga dia mengarahkan kepada syekh yang lainnya atau wallahu alam. Paham ya? Jadi jangan anggapannya kalau sudah jadi ustaz itu semuanya tahu, enggak belum tentu. Paham ya? Belum tentu karena apa? Perbedaan pendapat para ulama atau para ustaz tergantung apa? Terkadang tergantung dengan ilmu yang dia miliki. Karena si fulan ilmunya lebih tinggi, si fulan ilmunya sederhana. Itu terkadang beda cara pandangnya. Paham ya? Atau sama-sama punya hafalan tapi ternyata dia punya kelebihan memahami. Paham ya? Yang ini lebih paham, yang ini keliru memahami. Yang dikenal dengan gagal paham tadi itu. Itu lain lagi nanti pembahasannya. Maksudnya bagaimana? Yang dihukumi juga lain. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, contohnya memahami masalah ayat wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati apa? Perzinaan. Yang ini taunya dohirnya larangannya mendekati. Zina sekalian enggak masalah. Nah, ini gagal paham. Gagal paham orang ini ya. Yang satunya udah paham masalah itu. Larangan mendekati aja bisa dikatakan mendekati aja dilarang, apalagi berzina tambah dilarang. Nah, ini berarti selamat pemahamannya. Paham belum? Na'am. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Naam. Kita lihat berikutnya dikit lagi barakallahu fikum. Masyawarid itu jam'u syaridatin wa hiyal masailu al-ba'idah. Syawarid itu jamak dari syaridah yang artinya adalah permasalahan-permasalahan yang jauh. Wa idza kana la budda an ya'rifal masail ba'idah fala budda an ya'rifal qaribah. Kalau seorang mustahid ada disyaratkan harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang jauh, maka harus dia mengetahui permasalahan-permasalahan yang dekat. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan. Jadi jangan bermudah-mudahan ana sekarang sudah menjadi ahlu istihad. Nah, ditanya hukumnya apa? Nah, makan kucing. Hukumnya makan kucing halal. Nah, kenapa? Dalam Al-Qur'an enggak ada. Nah, paham ya? Itu berarti dia belum ahlu istihad. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.